Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, selobis kuntul baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau mencoba menerima cerita sukses atau cerita terkait dengan SDGs keempat, yaitu pendidikan desa berkualitas. Pendidikan desa berkualitas mulai dari akses untuk pendidikan formal, kemudian bagaimana pendidikan informal atau pendidikan vokasi yang bisa dikembangkan. Dan pagi ini kita ingin mendengar cerita seputar forum sekolah desa yang ada di Bali, di Buleleng. Ada sudah hadir dari Dinas PMD Buleleng, Mas Madong. Selamat pagi, Mas Madong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Gus Suryo, Gus Ivan, ada Pak Daduk Dokter Mas Arif, Pak Carik Sugeng, dan seluruh kerabat desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Wis fasih menyapa kerabat desa, wis fasih, aku senang banget ini. Oke. Kita juga sudah di Zoom meeting, kita sudah hadir beberapa teman dari Bali, ada Pak Gede, ada Mas Pipit, Mas Pipit dari Bali juga ya? Iya. Oke, ada Mas Wayan Juniarta dan juga Ibu Dokter ya. Nah ini namanya saya, memori saya agak kecil, jadi kalau nginget nama Ibu Dokter Deborah. Selamat pagi Ibu, Mbak, saya biasa panggil Mbak sama Mas karena saya orang Jawa. Dan juga yang punya acara ini, Kapus Datin Kementerian Desa dan PDTT. Selamat pagi Gus Ivan. Selamat pagi Gus Koco. Mas Madong, terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama, Assalamualaikum, Gus Ivan. Oke, kita mungkin mulai dari Mas Madong bisa memberikan sedikit cerita pengantar nih tentang sekolah desa itu seperti apa, dan mungkin nanti bisa berlanjut ke Mbak Deborah untuk bisa berbagi cerita apa sekolah desa mau kemana, forum sekolah desa mau kemana, dan agenda-agendanya apa ini. Termasuk agenda-agenda tersembunyi yang boleh juga dibagikan. Silakan Mas Madong.
Oke, terima kasih Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gus Ivan, selamat pagi. Ada Gus Sarip, ada Pak Carik Sugeng. Selamat pagi Bu Dokter. Ini dokter Pak, tapi tidak pernah prakteknya pemberdayaan untuk menyelesaikan kemiskinan desa. Ada Pak Gede, ada Pak Juni dan teman-teman lain. Terima kasih, hari ini kami dari tim Forum Sekolah Desa Kabupaten Buleleng diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan Forum Sekolah Desa yang kami laksanakan di Kabupaten bersama-sama. Tentunya dalam prakteknya bahwa Forum Sekolah Desa ini ada sinergi. Yang pertama dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng, kemudian kami menggandeng, kami disupport, diskusi bersama, akhirnya menghasilkan Forum Sekolah Desa bersama dengan teman-teman NGO, Maha Boga Marga Denpasar. Dan juga ini Bu Dokter, salah satu Direktur Siaru, Nothing But NGO Asia Pasifik yang juga kadang-kadang membuat teman-teman dari beberapa negara diskusi dengan kami di Buleleng. Forum Sekolah Desa itu adalah sebuah sistem yang dibangun sebetulnya sebagai ruang belajar kolektif masyarakat. Yang intinya ini kami bangun atas dasar satu kebutuhan sejak diberlakunya Undang-Undang Desa utamanya tahun 2014. Nah, kemudian kami sering diskusi dengan teman-teman desa, dengan masyarakat, ternyata lahirnya Undang-Undang Desa ini banyak sekali yang harus dipahami oleh masyarakat. Akhirnya kami membangun sebuah sistem ruang belajar kolektif masyarakat sebagai pusat kemasyarakatan yang sebetulnya dibangun dalam konteks kesejahteraan dengan mengembangkan prinsip utamanya waktu itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan kesadaran kebutuhan belajar masyarakat desa secara keseluruhan. Jadi konteksnya sebetulnya ini ilmunya Gus Yoyon, kita berdoa Gus Yoyon kondisi sakit, mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesehatan kembali. Ini non-formal education, jadi kami belajar dalam konteks kemasyarakatan. Kemudian yang ingin kami capai dari Forum Sekolah Desa ini, pertama adalah mendorong penguatan kapasitas para pegiat desa, pemerintah desa, BPD, dan kader-kader desa sebagai motor penggerak perubahan kebijakan desa dan anggaran pada waktu itu yang harus berpihak pada rakyat. Kemudian yang kedua, kami ingin menjadikan bahwa Forum Sekolah Desa ini sebagai pusat pengembangan kemasyarakatan, pusat capacity building, dan pusat advokasi partisipasi masyarakat di desa. Ini yang harus kita dorong, kita bangun. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, bagaimana FSD ini bisa membangun tanggung jawab kolektif, utamanya dalam pemenuhan hak-hak masyarakat desa. Jadi sebetulnya pada awalnya FSD ini kita bangun dari sisi di luar pemerintahan desa. Artinya waktu itu kami dengan MBM ingin mendorong bagaimana masyarakat desa bisa berpartisipasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Sasaran yang kami harapkan dari lahirnya FSD itu adalah kita ingin bagaimana mewujudkan marwah undang-undang desa itu. Salah satunya adalah bagaimana penguatan nilai-nilai sosial kultur masyarakat desa itu bisa terwujud. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat desa bisa mendalami berbagai kebijakan publik yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, kami pada waktu itu juga punya ide, punya gagasan dasar bahwa FSD ini menjadi sebuah media untuk mendalami nilai-nilai gerakan sosial kelembagaan masyarakat desa, kelembagaan adat, dan kader desa, yang sebetulnya itu menjadi sebuah bagian penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu kira-kira pada waktu itu ide awal yang kami diskusikan dengan teman-teman MBM, bagaimana FSD ini bisa mendorong peran serta masyarakat dalam bentuk gerakan sosial, optimalisasi peran fungsi kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat desa, juga optimalisasi dari peran kader desa. Target yang ingin kami capai selama hampir berapa tahun ya, 2015 hampir mungkin 6 tahun kami berjalan, itu yang pertama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ini hasil nyata yang telah dibangun oleh
Forum Sekolah Desa, salah satunya adalah implementasi sistem informasi desa. Dalam konteks pendampingan, kami semua desa di Kabupaten Buleleng telah memiliki web desa yang itu kami beri nama SID, Sistem Informasi Desa. Sementara memang SID kami itu masih sifatnya dalam konteks informatif, belum dalam konteks fungsi untuk pengolahan data. Yang kedua, kami ingin memfungsikan SID ini sebagai pendorong dalam konteks percepatan penanggulangan kemiskinan. Ini yang juga menjadi salah satu tema pokok terkait dengan kegiatan-kegiatan di SID. Yang ketiga, kami juga ingin mengupayakan bahwa Forum Sekolah Desa ini juga menjadi media dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Yang keempat, ini juga tema penting yang kami angkat dalam konteks SID ini adalah tadi, bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat desa, dan utamanya adalah bagaimana kita mendorong kesetaraan gender yang harus ada di setiap desa. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, nanti mungkin teman-teman dari MBM bisa menjelaskan secara detail. Kemudian bagaimana SID dilaksanakan, kami berangkat dari masyarakat desa, dari kebutuhan belajar, kemudian disampaikan kepada kami mencoba membuka ruang apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Kami pernah mencoba diskusi dalam 2 bagian kelompok, Gus Suryo. Satu kelompok itu kita undang, kemudian kita berikan fasilitas, kita berikan honor dan sebagainya. Satu kelompok tidak kita undang, tapi kita umumkan siapa yang mau ikut belajar, siapa yang akan bersama-sama mengikuti kegiatan. Ternyata hasilnya itu lebih baik dan lebih meyakinkan dari teman-teman yang belajar dengan penuh kesadaran bahwa belajar sebagai sebuah kebutuhan yang menjadi apa yang harus diselesaikan di desa. Yang bukan karena diundang ada SPJ-nya. Betul, gitu kan? betul, bukan diundang karena bukan SPJ. Itu hasilnya lebih jauh. Nanti Bu Dokter, Pak Dita bisa cerita. Kami undang, kami sediakan bahkan waktu itu penginapan, uang saku, transport, ternyata cuma tidur. Berbeda dengan yang tidak kami undang, kami umumkan, waktunya juga agak panjang, ternyata hasilnya luar biasa. Ini yang kami coba dorong. Kemudian apa yang tadi kami sampaikan, ini sebetulnya masih menjadi titik awal. Beberapa program telah kami selesaikan, tetapi masih banyak. Utamanya adalah bagaimana membangun kesadaran kebutuhan belajar teman-teman perangkat desa. Dan juga para pegiat desa, BPD juga yang lebih penting adalah bagaimana kita mendorong seluruh komponen masyarakat desa untuk bisa hadir di desa. Contohnya saat ini yang kita dorong adalah bagaimana kita mewujudkan legalitas musyawarah desa yang betul-betul bisa mengakomodasi, bisa mewadahi, bisa menghadirkan seluruh kepentingan masyarakat desa. Ini hal yang kami lakukan di Forum Sekolah Desa ini, dan nanti secara teknis detail apa yang telah kita lakukan di lapangan, bagaimana bentuk-bentuk belajarnya, bagaimana model-model belajarnya, mungkin nanti Bu Dokter sama teman-teman dari NGO yang akan bisa nyampaikan. Dan ini sebuah kerjasama, Gus Ivan, yang kita jalin dengan teman-teman NGO ini dalam konteks yang tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada kewajiban, tidak ada hak, dan keterbukaan yang betul kita bangun. Teman-teman hadir di Kabupaten Buleleng, kita terima untuk mengisi ruang-ruang kosong yang itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Itu. Dan sekali lagi, keterbukaan ini kita bangun atas kesadaran kesetaraan, sekali lagi tidak ada apa-apanya. Kami tidak bekerja berdasarkan target-target anggaran, kalau anggaran kami tidak punya duit, gitu. Tapi kami bangun atas kerja bersama, bagaimana kita betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami kurang lebih hampir 5 tahun berjalan, dan untuk selanjutnya, karena ada SDG Desa, ya kami siap menunggu perintahnya Gus Ipan, apa yang kami kerjakan. Dan tentunya teman-teman di Kabupaten, Gus, ini butuh capacity building ketika kami nanti berbicara dengan desa. Biar nanti nasib data SID ini tidak seperti nasib data-data yang dibangun sebelumnya.
Artinya ada IDM, ada Prodeskel. Nggak perlu cerita data-data sebelumnya. Terima kasih Gus. Ini Gus Suryo sudah nangkep apa yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih Mas Madam. Oke, terima kasih Gus. Mohon maaf. Luar biasa. Jadi forum sekolah desa yang kemudian merupakan inisiasi bersama, sepertinya kalau yang saya tangkap antara Pemda dengan NGO untuk bagaimana mengembangkan atau meningkatkan kapasitas masyarakat ini luar biasa. Dan yang luar biasa lagi karena ada dokter ini yang kemudian konsen urusan ini. Saya beberapa ketemu dokter yang tidak menjadi dokter kan gitu. Ada dokter yang jadi kontraktor. Saya pernah ketemu dokter yang kemudian focusingnya lebih pada kegiatan-kegiatan di luar kedokteran. Yang menarik dari beberapa itu adalah sepertinya karena ada struktur berpikir keilmuannya yang luar biasa dari seorang dokter. Jadi sempat saya ngobrol, yang harus dilakukan dokter itu pasti ada prioritasnya. Menyelamatkan, jangan sampai orang itu kemudian meninggal. Setelah menyelamatkan, kalau nggak ada lagi yang harus diselamatkan, maka menyehatkan, jadi menyembuhkan. Siapapun yang sakit harus disembuhkan kan gitu. Kemudian kalau sembuh berarti harus selalu dijaga kesehatannya, dan kemudian kalau sudah terjaga kesehatan bagaimana lingkungan harus selalu sehat. Jadi saya pikir ini alur prioritas ini jadi sangat menarik. Jadi pertama itu ya harus menyelamatkan yang kira-kira akan hilang, akan mati ini harus diselamatkan dulu, baru bicara penyembuhan. Kalau sakit kemudian mikirnya penyembuhan, artinya diagnosa kita salah bahwa dia sudah kritis kan gitu. Bu Dokter, silakan berbagi cerita ini tentang forum sekolah desa ini. Luar biasa. Saya pernah mencoba berpikir tentang itu, mencoba melangkah tentang itu dari 2008 kita membangun relawan pemberdayaan desa Nusantara. Konsepnya adalah mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparat menuju desa bahagia, mandiri, sejahtera. Tapi ide itu berjalan, mungkin saya hanya kuat sekitar 4-5 tahun untuk membangun jaringan. Selesai itu, udah nggak tahan lagi, harus berpikir yang lain. Bu Dokter, silakan berbagi cerita inspiratif pagi ini untuk kerabat desa dan semua teman-teman yang konsen dengan SDGs desa ini. Silakan Bu Dokter. Halo? Audionya belum keluar, Ibu. Di setting mic-nya mungkin. Belum? Kalau dicopot mungkin lebih ini, Bu. Lagi bisa kedengaran? Ya, ada dilepas saja, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Suryo. Ya. Tepat sekali Pak Suryo. Jadi ketika saya diundang oleh Pak Rupiah Mega dari program Kemenko Kesra pada saat itu tahun 2009, belum ada Kemendes. Intinya saya diminta untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, mensinergikan program dari TK PKRI dengan TKPKD, dengan bersama-sama masyarakat sipil dan juga dunia usaha. Pada saat awal saya masuk ke mempelajari program penanggulangan kemiskinan, saya tidak tahu masuk dari mana, jadi saya menghadiri beberapa rembang desa, dan kemudian saya menyimak apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan kemiskinan. Saya menemukan bahwa yang menjadi kendala itu adalah data kemiskinan. Data kemiskinan yang masih belum disepakati oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Jadi ada inclusion error, ada exclusion error, sehingga kemudian pada saat itu BLT yang seringkali menyebabkan masyarakat menjadi tidak ada yang merasa bahwa yang menerima adalah bukan orang yang berhak untuk menerima.
Dan kemudian kita menyimak bersama-sama dengan teman-teman baik di PNPM pada saat itu dan dengan Bapak Madong dalam diskusi-diskusi mengapa dana-dana pembangunan, dana-dana program kemiskinan kok tidak efektif menurunkan angka kemiskinan. Dan kita bersama-sama menyepakati bahwa itu karena program-program yang kita bangun, program-program yang diluncurkan tidak berdasarkan suara orang miskin, tidak berdasarkan kebutuhan orang miskin. Suara-suara orang miskin cenderung tidak bisa hadir karena mereka tidak pernah diundang dalam musrenbang. Yang kemudian kita temukan juga bahwa program dibangun tidak berdasarkan data. Maka itulah sebabnya kemudian kita melihat bagaimana supaya data ini bisa dibaca oleh teman-teman pemangku kepentingan di desa. Nah, itu yang kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman PNPM dan juga teman-teman di pemerintah daerah berusaha untuk membedah. Pertama, membedah dulu yang kita lakukan pada saat itu di forum sekolah desa ya Pak Madong. Jadi diagnosa dulu ya Bu? Ya? Diagnosa dulu ya? Betul, kita melakukan mencari masalahnya dulu, diagnosanya masalahnya ini. Itu yang kemudian dari masalah itu kita berusaha mencoba untuk meramu obatnya, kan gitu ya. Ya. Jadi ini kritis atau enggak gitu ya? Jadi kita bedah dulu beberapa RPJM desa yang ada, kita temukan bahwa RPJM desa yang ada itu kok kayaknya bukan dibangun dari situasi, kondisi, konteks desa itu gitu. Kok bisa ada desa yang di gunung mempunyai program tentang nelayan gitu. Itu yang menyebabkan heran ini kok begini ya RPJM desanya. Jadi itu awal-awal saya belajar tentang desa. Jadi memang saya kan Bapak tahu dokter tidak tahu tentang banyak singkatan-singkatan yang ada dalam birokrasi. Jadi dari situlah saya menyimak bagaimana kok kita bisa ada dengan template-template. Jadi ada kita bersama-sama menyimak dalam panduan yang ada untuk RPJM desa itu kok tidak bisa menuntun pemerintah desa membuat program atau RPJM desa yang bisa memecahkan masalah karena tidak mempunyai alur kegiatan itu apakah dibuat berdasarkan sebuah problem ataukah dia hanya dibuat program kemudian yang sebelahnya itu template-nya adalah sumber daya atau dia punya ini potensi seperti itu. Jadi tidak ada kenapa kok program itu dibuat, apa masalahnya. Jadi tidak mengacu pada masalah. Nah itu yang kemudian menjadi upaya-upaya kita bersama-sama belajar. Jadi ini Pak Edom ini suhu nih, birokrat yang sangat merakyat dan sangat membantu kami NGO memahami tentang birokrasi. Begitu awalnya. Terima kasih Pak Sutio. Oke. Mas Gede ada yang ingin ditambahkan berbagi cerita tentang forum sekolah desa dan mungkin NGO yang Mas Gede sekarang ada dalam konteks keterlibatannya dan seterusnya. Ya baik, terima kasih Pak Suryo. Salam hormat buat semua senior yang ada di sini. Gus Arif, terima kasih. Untuk Mbak Ivan juga. Pak Sugeng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Iya, awalnya kami itu masuknya mulai ke di Beleleng itu tidak langsung ke pemegang kebijakan, Pak. Kami masuk melalui akar rumput langsung, melalui desa-desa yang kami cari datanya dulu, kemudian kira-kira ditimbang-timbang yang mana desa yang punya tingkat kemiskinan yang desa paling tinggi. Nah, kami masuk memperkenalkan diri sebagai LSM, membentuk kelompok usaha tani kita itu atau kelompok multi usaha.
Setelah kita punya kelompok, nah kami punya basis. Minimal kami anggap kami punya basis, sekalipun cuma 2-3 kelompok satu desa. Anggota kelompok kami itu rata-rata antara 7 sampai 15 orang satu kelompok. Nah, itu kami jadikan basis, kami gali persoalan mereka, kemudian kami beritahu, informasikan ada musrenbang desa, ada musdes, ada musdus. Mereka umumnya tidak paham apa itu musrenbang. Musdus saja mereka sangat jarang yang paham. Jadi kami beri pemahaman bahwa ada proses penyusunan perencanaan pembangunan desa yang seharusnya partisipatif, yang wajib mereka hadiri. Nah, mereka tidak pernah diundang. Jadi Bu Dokter tadi bilang tidak pernah. Rata-rata tidak pernah diundang. Kalau kita tanya, tidak tahu karena tidak pernah diberitahu. Iya, tidak pernah diundang ya. Jadi kalau di agama itu kita melakukan pelanggaran kalau memang belum pernah ada siar, berarti nggak kena dosa itu, Mas. jadi mereka nggak salah itu. lanjut nggak dosa. Ya, kami cerita tentang RPJMDes. Dokumen RPJMDes itu ya kalau ngomong agama kitab sucinya desa. Nah, mereka nggak punya kitab suci, nggak pernah baca. Jadi mereka tidak beragama. Nah, itu yang kami coba dorong. Kemudian persoalan di desa ini kami bawa ke PMD, ke dinas. Kemudian juga dulu masih ada PNPM bersama dengan PNPM Mandiri. Ya, berarti pada saat memulai masih ada PNPM ya? Masih. 2009. Kami masuknya awalnya cuma dua kabupaten, Buleleng dan Jemberana. Tapi sampai saat ini kami baru bisa masuk di 7 kabupaten. Di Bali ada 8 kabupaten dan 1 kota, Pak Suryo. Ada 363 desa, 57 kecamatan dan 80 kelurahan. Nah, kami baru sampai di angka 43 desa sebagai desa fokus. 300 itu di satu provinsi? Iya, satu provinsi. 636, sorry. 636. Iya. Kalau di Jawa satu kabupaten ini. Iya. Ya, kami beberapa kali ke Jawa untuk mau belajar. Misalnya banyak-banyak sekali. Nah, itu kelompok itu kami jadikan sebagai dasar, sebagai basis, sebagai tempat belajar juga, mencari ilmu untuk memahami kondisi desa yang real. Kita kelola di Forum Sekolah Desa ini. Nah, alhamdulillah di Buleleng merupakan kabupaten yang tercepat merespon. Mungkin karena ada orang-orang seperti Mas Madong ini. Ya, artinya kami percaya bahwa di setiap kabupaten ada orang yang hebat, ada orang yang responnya bagus. Nah, itu artinya tidak di semua kabupaten ada orang yang responnya cepat. Kadang-kadang kami juga dicibir, Pak. Artinya tidak hanya di desa yang kami masuki, tapi di kabupaten pun kadang-kadang kami dicibir lah. Yayasan apa nih, NGO. Apalagi kalau ngomongnya sudah langsung yayasan, wah ini masih meminta duit nih, sesumbangan. Ya, betul. Saya merasakan itu, Mas. Jadi kita datang mau membantu aja dipikirnya mau minta. Betul, Mas. Nah, sekarang semenjak ada Kementerian Desa, ada P3MD, kami geraknya lebih cepat lagi. Nah, begitu ketika ada responnya 2, gitu, dari PMD dan P3MD, sangat cepat responnya. Alhamdulillah, sebentar lagi kami akan nambah desa lagi lah. Rencana kami itu mau pengembangan keluar sedikit, Mas Suryo, ke Sumba, karena kami juga punya jaringan di Sumba, mendengar informasi tentang bagaimana Sumba itu saat ini. Sementara di Buleleng, di Bali masih berjalan, tapi semua produk kami, program itu kami replikasikan di Sumba. Artinya menjadi lebih sederhana karena ini sebenarnya lebih dalam konsep duplikasi ya. Menduplikasikan di sini cuma mungkin secara implementasi di tempat baru ini mungkin ada sesuatu yang beda sehingga perlu sedikit modifikasi, mungkin gitu aja ya. Benar. Semoga ini kami sedang berproses dengan Foundation, Mas Suryo, dengan Pak Alex itu.
Mohon doanya semoga ini dilancarkan. Siap, luar biasa. Jadi ide-ide seperti ini menurut saya sangat luar biasa. Kita butuh lokal leader yang kemudian tertarik melakukan edukasi desa. Bahkan waktu kita punya relawan desa itu RPDN, proposal kita tentang desa institut waktu itu juga sudah sempat diminta juga oleh salah seorang teman, katanya, oh ini bisa juga nih ke foundation mana dan seterusnya. Tapi kan saya bilang ya kalau memang tertarik ayo garap, tapi kalau enggak ya sudah. Artinya kadang-kadang mungkin saya kalah tough, kalah kuat dibanding Mas Gede atau Bu Dokter untuk kemudian terus berjuang. Jadi pada titik tertentu merasa capek gitu kan, ya udah istirahat, ini disimpan dulu, kita ngurus yang lain. Oke, Bu Dokter, mungkin saya pengen tanya tentang, karena ini forum sekolah desa, artinya logika pemahaman bahasa saya, maka ada sekolah-sekolah desa. Ada di desa-desa itu ada sekolah, karena ini forum sekolah desa. Kemudian pertanyaannya adalah, sekolah-sekolah desa ini programnya atau konten-kontennya itu seperti apa, dan kemudian siapa saja yang kemudian diharap berpartisipasi atau memanfaatkan sekolah desa ini? Halo? Itu nama kita sepakati bersama ya Pak Madong ya. Apa dong namanya ini pertemuan kita? Saya lebih kelihatannya memang ini adalah forum, jadi kita beri nama Forum Sekolah Desa. Jadi itu kita pertama-tama dengan Bapeda bersama-sama membuat apa yang menjadi hal-hal yang penting untuk kita bersama-sama lakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, di mana kita menyadari desa adalah ujung tombak dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi kita forum-forum ini ada di kecamatan-kecamatan, kemudian itu yang bersama-sama dengan kita undang yang disampaikan oleh Pak Madong. Jadi secara resminya undangan disampaikan oleh, tapi ini memang undangan terbuka. Jadi karena tidak ada uang transport, malahan kita berbagi makanan di dalam pertemuan. Ada yang bawa ubi, ada yang bawa pisang goreng. Jadi kita cair gitu. Jadi ada kepala desa, dari kemudian pendamping desa, ada ibu-ibu, kita undang ibu-ibu PKK. Kemudian juga ketika seperti Pak Gede bilang ada kelompok-kelompok keluarga miskin. Memang MBM itu yang secara fokus membentuknya kelompok keluarga miskin. Karena itu yang selama ini ada selisih pendapat, yang mana sih kelompok keluarga miskin, itu kan ada data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi kita ingin desa itu mencari yang mana sih orang-orang yang ada di list nama BPS ini yang tergolong keluarga miskin. Nah itu yang kemudian mengawali kita membentuk kelompok usaha, kelompok kita menyebutnya kelompok perekonomian desa itu dengan isinya memang keluarga miskin. Jadi ketua kelompok itu yang menjadi yang diundang dalam forum sekolah desa. Awal-awalnya modulnya hal-hal yang dibahas itu bagaimana sih kita bisa membuat data kemiskinan ini bisa menjadi data yang valid, yang bisa diterima oleh masyarakat desa. Dan kemudian oleh BPS juga menjadi acuan, karena itu BPS juga diundang dalam forum sekolah desa ini. Kemudian juga kita mengundang dari SKPD. Jadi yang terlibat kayak SKPD pertanian, koperasi, perindustrian, perdagangan. Jadi bergiliran sesuai dengan topiknya untuk mempresentasikan mereka punya program yang ada, sehingga teman-teman desa juga paham program-program mereka. Sehingga waktu itu kita sempat membuat sebuah acuan untuk melakukan verifikasi keluarga miskin. Jadi kita hadir di desa-desa dengan Pak Madong, hujan-hujan duduk di Balai Banjar untuk melakukan verifikasi keluarga miskin.
Apakah benar penerima BLT itu adalah orang miskin di tempat itu? Jadi kita hanya memastikan benar atau tidak. Ada kemudian yang bilang, oh ini hadiah ini dari pemerintah nasional untuk saya nggak mau ini padahal dia udah punya rumah bertingkat, punya mobil 2, tapi bahagia menerima BLT. Nah, begitulah modulnya itu bergulir sesuai dengan juga diskusi dengan pemerintah daerah dan juga SKPD juga melihat suara masyarakat. Akhirnya kemudian dengan Mas Gede, kemudian bagian lainnya adalah membuat semacam kelompok usaha bersama dari keluarga miskin dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya, Mbak? Awalnya malahan membentuk keluarga miskin. Oke. Awali seperti yang Mas Gede bilang. Oke. Mas Madong ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Halo? Silakan Mas Madong. Masih mute, Mas. Oke, ya. Terima kasih, Gur Suryo. Ini share screen-nya baru bisa dibuka ini. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Detoyo dan Bu Dokter, kami menambahkan sedikit. Betul, memang kami di kabupaten punya forum. Kemudian prakteknya itu kami laksanakan di kecamatan, di desa, dan di mana saja. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter dan Pak Detoyo. Hal-hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kami coba. Di satu sisi bahwa FSD ini menjadi sebuah katalis, kami menjadi penghubung. Karena kami mungkin tidak akan mampu untuk menyelesaikan sendiri hal-hal apa yang harus kami kerjakan di desa. Kami tidak berharap banyak sebetulnya dari FSD ini, tetapi kami akhirnya diakui gitu oleh banyak pihak, termasuk teman-teman di kabupaten, bahwa salah satunya melalui sekolah desa ini, alhamdulillah pada akhir tahun 2020 bahwa kami pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng itu mendapat predikat terbaik kedua di Provinsi Bali. Yang salah satunya pengakuannya adalah kami harus atas hasil dari apa yang kami lakukan melalui sekolah desa dan forum sekolah desa di kabupaten. Ini mungkin juga perlu kami sampaikan ke Gus Ivan terkait apa yang kami telah lakukan di Buleleng. Mudah-mudahan senantiasa mohon bantuannya Gus Ivan didorong terus, dan selanjutnya apa yang kami lakukan di Buleleng ini mudah-mudahan tadi teman-teman MBM sudah akan mendiseminasikan untuk daerah lain. Terima kasih Gus Suryo. Oke, matur. Oke, jadi menarik sekali yang tadi disampaikan. Forum sekolah desa ada ide bagaimana sekolah-sekolah desa dalam konsepsi edukasi sesuai kebutuhan-kebutuhan desa dan seterusnya. Dan di Kemendes sudah ada akademi desa. Jadi kalau ini levelnya sekolah, ini levelnya akademi, gitu kan. Mungkin itu bisa dikolaborasikan. Kita akan coba bedah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali di Sarapan SDGs Desa. Jadi ketika ada agenda bisa masuk kampus, kayaknya tahapan prosesnya ketemu di pagi ini. Jadi sekolah dulu, selesai itu ikut masuk ke akademi desa, selesai ikut masuk ke akademi desa, dapat penetapan bahwa berapa SKS kalau kamu masuk ke kampus berarti sudah nggak perlu diikuti. Ini luar biasa, alurnya udah ketemu, jadi kayaknya Gus Ivan senyum-senyum karena sudah mendapatkan diagram prosesnya ini. Diagram prosesnya dari sekolah, akademi, baru masuk ke kampusnya Bu Agnes atau kampusnya Prof. Yoyon atau kampus siapapun yang diakui berapa SKS dan seterusnya. Gus Ivan, atau mungkin saya memberikan waktu semenit 2 menit ini, silakan guru desa kita, karena sekolah itu biasanya ada gurunya gitu kan. Nah, salah satu guru desa ini ada di ruangan kita dan alhamdulillah selalu mengikuti. Pak Guru Desa ini boleh
memberikan respon sebelum saya minta Gus Ivan nanti memberikan tanggapan. Silakan. Audionya, Mas. Terima kasih Pak Koco, sudah dipertemukan dengan lebih luas dengan Pak Gede, Ibu Dokter, Pak Madong, Pak Pipit, dan sebagainya. Saya pikir semakin terbuka peluang, lalu kemudian tinggal kita nyocokin metodologi. Nah, jadi saya, Pak Gede, dan Pak Madong, dan kawan-kawan di Bali Buleleng ini adalah pegiat-pegiat. Jadi kita sudah juga ketemu, Mas Koco. Selain pendidikan formal, kita juga sudah menemukan pendidikan non formal lah. Tinggal nyocokin metodologi. Nah, jadi saya berpendapat bahwa PRA dan RRA itu untuk orang pinter. Nah, kita nggak bisa meminterin desa, warga di desa. Oleh karena itu, orang desa yang harus pinter memberitahu kepada kita. Saya sepakat dengan Pak Ivanovic bahwa data desa, fakta di desa itu untuk desa, bukan untuk kementerian. Kementerian itu tugasnya memberikan rekomendasi, memberitahukan bahwa desamu sampai di sini, wargamu sampai di sini, oleh karena itu kamu perlu ini loh, ini loh, ini loh. Tak bantu gitu. Jangan dibiarkan hanya dengan rekomendasi. Kekalahan kita dengan negara tetangga, ada the fasilitator, teman-teman saya di negara tetangga itu sudah mengucapkan kamu itu ada salah dari mengandung, karena pemerintahmu tidak memberikan rekomendasi dan tidak memberikan arahan. Nah, kalau di film salah asuhan gitu, Mas. Ya, jadi kalau aku udah tahu ya jangan diteruskan, maka tugasnya pemerintah memberikan rekomendasi, memberikan arahan, terus didorong ke SR, kepada perbankan, kepada pemodal. Banyak loh Pak, saya ketemu orang yang punya duit bingung karena nggak percaya mau diapain duitnya. Lebih baik disimpan aja di Swiss, selesai. Artinya, ayo bersama-sama Bu Dokter, Pak Gede dan kawan-kawan meneguhkan metodologi. Jangan lagi pakai PRA dan RRA yang sangat akademik dan kemudian jadi yang pinter itu yang enumeratornya, tapi sekarang enumerator dan responden itu adalah rakyat. Sehingga nanti dari situlah kita membantu membuatkan rekomendasi-rekomendasi dan arahan. Begitu barangkali Pak Koco, Gus Ivan, dan mudah-mudahan saya juga ingin menyampaikan Prof. Yoyon segera sehat kembali. Ada di samping kita. Matur nuwun Mas Gus Koco. Ya, matur nuwun. Jadi luar biasa. Jadi mungkin kemarin sempat kepikiran untuk TV Desa membuat program acara bersama Mas Madong. Belum ketemu formatnya, tapi kayaknya hari ini saya udah ketemu formatnya. Jadi forum sekolah desa itu bisa jadi program TV Desa seminggu sekali. Nanti guru-guru desa ngumpul di situ, pendamping-pendamping desa ngumpul di situ, berbagi cerita, bagaimana mengedukasi, bagaimana mendengarkan, bagaimana kemudian cara menyampaikan kepada warga masyarakat desa dengan cara yang paling pas. Saya yakin tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit atau cocok untuk semua orang, jadi diagnosa jadi penting. Kira-kira gitu ya, Bu Dokter ya. Ini Bu Dokter senyum-senyum kayaknya. Saya sedikit-sedikit paham aturan caturan jadi dokter harus kayak apa sih, Bu? Saya ngusul Mas Gus Koco. Ya. Jadi setelah sarapan SDGs desa itu ditindaklanjuti dengan forum sekolah desa. Ya, siap. Jamnya tuh nyambung gitu. Oke, matur nuwun. Gus Ivan ini yang punya acara dari tadi, alhamdulillah di sesi kedua ini, setelah sesi pertama ini yang punya acara banyak bicara, ini sesi kedua ini yang punya acara harus banyak mendengar. Jadi inilah suara-suara yang ada, inilah temuan-temuan di lapangan, dan kemudian bagaimana
bisa menjadi satu formula baru tentang bagaimana SDGs desa ini bisa kita ledakkan, kita bisa boomingkan. Tahun ini semua orang paham SDGs desa, tidak perlu mempertanyakan lagi apa itu SDGs desa, tapi sudah melakukan apa-apa yang ada di SDGs desa. Kira-kira gitu. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, Pak Madong, Bu Dokter, Pak Guru Desa, Pak Gede, terima kasih semua. Saya kira gini, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Tadi yang terakhir dari Gus Arief itu sebetulnya benar itu, bahwa paling tidak ada dua aspek yang selalu kita lihat, Gus Koco. Yang pertama aspek yang substantif, ya, seperti kita membicarakan SDGs desa bagian pertama kemarin, ya. Yang kedua memang aspek yang sifatnya kalau istilah Pak Guru Arief itu aspek metodologi, bagaimana cara mendekati itu. Ya memang benar, dan nanti kita akan makin sejauh pengalaman kami pribadi gitu, kita akan makin paham ada banyak kesamaan sebetulnya di banyak desa di Indonesia. Jadi memang benar tidak bisa membuat kebijakan untuk seluruh desa se-Indonesia gitu. Tapi semakin kita ketahui nanti kita akan tahu berapa jenis kebijakan yang kita butuhkan itu. Tapi tidak satu desa satu kebijakan juga. Jadi itu hanya bisa muncul melalui metodologi gitu. Nah, yang disampaikan Gus Arief itu sebetulnya aspek yang penting. Jadi kalau kita memang mau melihat bagaimana cara masuk ke desa gitu. Secara substantif tadi Bu Dokter sudah menyampaikan. Bahkan di awal masalah utama yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana desa merasakan warga desa, masyarakat desa mengetahui kebutuhannya itu Gus Koco. Jadi mengapa kita gunakan data sebetulnya alasannya juga itu, tapi dengan metode data, bukan metode datang ke dalam desa, karena kalau di Kementerian Desa itu hanya bisa dilakukan para pendamping gitu. Nah, kalau di NGO Mas Madong bisa datang sendiri ke desa. Memang kelemahannya di level kementerian ya tidak bisa langsung, tapi makanya menggunakan pendamping sama menelpon dengan tim Sapa Desa itu. Nah, kemudian di dalamnya saya kira tadi disebutkan bagaimana minat dari desa itu penting ya. Jadi kalau istilah Gus Koco itu SDGs ke-18 kan memang porsi yang terbesarnya. Yang seperti biasa kalau Gus Koco kan selalu meringkasnya menjadi gotong royong. Cocok juga dengan Gus Menteri itu. Memang gotong royong. Artinya memang harus ada rasa sukarela, Gus. Gitu. Itu jadi istilahnya begini. Kita memang bisa mendekati desa dengan legalitas, dengan keharusan, kewajiban ini itu. Gitu. Tapi yang dipilih oleh Kementerian Desa itu memang masuk ke desa dengan cara gotong royong, sukarela, sosiologi seperti itu, Gus. Jadi memang kita akan menarik hati warga desa, kepala desa, ya. Termasuk menarik hati kepala dinas PMD juga itu. Ya. Tapi bukan terutama dengan legalitas, tapi ya dengan langsung bekerja sama seperti ini. Jadi yang menarik itu memang garis besar dari acara kita itu tetap sama. Kita nggak neko-neko, nggak basa-basi, langsung jalan. Jadi ya memang gitu caranya. Dari situ baru ada refleksi. Nah, yang diusulkan oleh Gus Arief itu adalah refleksi setelah kita dari lapangan. Nggak mungkin ada ide baru Gus Koco kecuali kita dari lapangan. Gitu. Jadi memang harus jalan-jalannya jauh, pulang malam, kopinya lebih kental, jadi bisa paham tentang apa-apa yang ada di lapangan. Meskipun itu 4 tahun yang lalu katanya. Nah gini Gus Koco, jadi salah satu kebutuhan dari kita semua itu ya, itu memang refleksi seperti ini. Jadi refleksi yang diusulkan oleh Pak Arief itu penting.
Misalnya gini, dulu ada yang tadi disebutkan oleh Bu Dokter, dulu ada yang sambil guyon mengatakan, dulu adanya itu CD, compact disc ya, CD. Setelah itu ada DVD. Ya. Yang terakhir itu ada VCD. Ya. Terus kemudian yang digunakan oleh PNPM itu yang paling akhir itu CDD. Tapi kita tahu Gus Koco, misalnya ya, Profesor Mobiarto itu mengetahui bedanya dan Profesor Sayogyo ya, kenapa tidak ikut serta di dalam CDD. Ya. Padahal beliau jelas menyukai dengan partisipasi. Gitu. Pertama, di dalam CDD itu partisipasinya PTO-nya itu sama untuk seluruh desa. Jadi menjalankan teknik partisipatif, teknik atau apa istilahnya, teknik partisipatif itu sama itu. Jenisnya sama, harus dilakukan seluruh desa gitu. Jadi artinya penyeragaman proses ya. Ya. Yang kurang memperhatikan kondisi lapangannya gitu ya. Ya. Jadi maksudnya itu hanya bisa muncul di kalangan pegiat desa sendiri. Yang kalau orang kampus ya dia akan mempelajari PTO-nya, tapi kan bukan bergerak di desa. Gitu. Jadi hanya membeda-bedakan PTO ini, kata kuncinya bedanya apa, seperti itu. Tapi tidak ke desa. Dan menurut saya ini, Gus Koco, setelah ini apa gitu? Ya. Jadi kalau tadi Mas Madong sampaikan kan, setelah ini kan ada dua. Selama ini kalau kita pelajari ada dua strateginya. Setelah ini itu apakah kita menyebarluaskan, scale up ya, menyebarluaskan tadi disampaikan ke Nusa Tenggara begitu, ataukah kita akan meningkatkan lebih tinggi lagi gitu, membuat lebih lebar atau membuat lebih tinggi. Nah, membuat lebih tingginya itu menurut saya memang di tempat Mas Madong ini pupuk yang subur ini kalau kita mau menumbuhkan sampai tinggi. Memang idenya Gus Menteri menaikkan lebih tinggi itu dalam sisi keguruan karena beliau memang sarjana keguruan gitu. Ya mengajak mereka langsung masuk ke kampus gitu. Bahkan istilahnya kan desa masuk kampus. Memang benar-benar ilmu desa yang ingin direfleksikan menjadi ilmu kampus begitu maksudnya. Jadi dan harap kita ingat Gus Koco, salah satu sebabnya beberapa pegiat kita itu sampai setelah lama bergiat kemudian bersekolah lagi ya memang untuk itu. Misalnya pegiat HAM kita yang meninggal di pesawat itu kan juga dalam rangka mau sekolah juga gitu. Memang level menaikkan ke atasnya bisa seperti itu. Nah itu yang hal-hal yang memang saya kira menarik dari diskusi hari ini yang akan kami tindak lanjuti, menyebar sama meningkatkan ke atas ini ya. Ini Mas Madong selalu memberikan tambahan tugas ya. Jadi kita siapkan seperti itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Madong ada kebutuhan juga ke Dinas PMD ya. Ini sebentar lagi langsung kami kirim WA ke Gus Menteri biar segera beres urusan seperti itu. Kiranya begitu, Gus Koco. Oke. Terima kasih Gus Ivan. Ini closing statement-nya karena Prof Yayan sedang tidak bisa bergabung 1 minggu ini. Semoga beliau segera pulih. Bu Agnes, ini yang juga sangat mengikuti perjalanan sarapan kita. Jadi ini di TV Desa ini ada yang unik. Jadi mulai minggu ini kemarin, mulai Senin kemarin, itu sarapannya lebih awal daripada ngopi. Karena sarapan SDGs Desa dulu jam 6, baru setengah 8 nanti itu ada ngopi bareng Dukcapil. Jadi ngopinya setelah sarapan. Oke, monggo Bu Agnes, dari apa yang tadi dibagikan, cerita dan seterusnya, mungkin ada inspirasi apa atau ada benang merah apa yang kemudian perlu menjadi catatan kita bersama. Silakan. Ini Gus Koco, sarapan paling lezat. Saya itu selalu ya berusaha terus bisa ikut ya karena eman gitu kalau nggak ikut kan lezat. Kalau ditinggal karena banyak sekali yang
kami pelajari. Jadi istilahnya desa masuk kampus itu betul, karena bukan kampus masuk desa loh. Kampus masuk desa itu kan seolah-olah kampus tuh ngajari desa. Nah ini enggak, ini belajar, jadi terbalik. Jadi sebelum ngajari itu belajar dulu. Jadi saya banyak sekali ini terima kasih atas pencerahannya, bagaimana membentuk forum sekolah desa ini. Saya juga jadi kepikir, wah ini bagus nih. Ya selain dipakai Pak Koco sebagai acara TV desa, saya juga pengen bikin forum sekolah desa bagi dosen-dosen nih Pak. Bagi dosen-dosen. Karena saya membayangkan begini Pak Ivan. Jadi teman-teman NGO itu kan yang saya tahu ini ya, karena dulu saya juga banyak terlibat bukan sebagai NGO-nya ya, tetapi sebagai pendamping NGO atau bersama-sama NGO untuk ke desa-desa itu banyak yang bagus-bagus yang dikembangkan oleh teman-teman ini, dan itu serius, sangat serius. Nah kemudian yang saya pikirkan tuh kan mereka tuh selalu berpikir bagaimana scale up tadi yang disampaikan Pak Ivan tadi, bagaimana scale up. Nah yang sering saya pahami itu scale up itu lalu diserahkan ke desanya. Jadi desa itu disuruh ngajari desa sebelahnya misalnya gitu dan seterusnya. Tapi belum tersistem. Nah, jadi yang saya bayangkan ini yang butuh seperti ini kan seluruh desa saya rasa ya. Nah, bagaimana membuat ini menjadi tersistem. Artinya kan misalnya dari Kementerian Desa itu memberi tugas kepada kepala-kepala daerah ya, jadi bupati misalnya untuk membuat scale up ini, itu kan sangat luar biasa dampak, lebih cepat gitu loh dibandingkan kalau kita harus door to door. Ya, kalau harus door to door kan itu lama sekali dan itu kan ya suka-suka diambil, kalau nggak suka nggak diambil, kalau suka diambil kan gitu ya. Tetapi kalau ini menjadi policy yang nasional sifatnya dan itu ditugaskan kepada para bupati, barangkali itu akan menjadi cepat gitu ya. Jadi ditargetkan memang setiap kabupaten itu harus sudah punya FSD sekian persen misalnya dari desa, misalnya seperti itu. Tetapi metodologinya ya ambil dari metodologi yang sudah ada. Nah, saya berpikir begini, kalau begitu kita ini perlu ada bank. Biasanya kan kita yang mikirin kan bank data ya. Nah, sekarang ini bank metode. Bank metode itu berarti mengumpulkan metode-metode yang sudah diaplikasikan, diimplementasikan oleh para NGO ini, yang nantinya kan akan dijadikan ini ya. Yang saya sering sedih itu gini, NGO itu sudah luar biasa membantu kita, dan ternyata sebetulnya yang dikembangkan oleh NGO asing misalnya, itu yang mikiri ya orang Indonesia sendiri loh. Iya Bu, betul. Ya kan gitu ya. Nah, kenapa enggak sekarang kita gabung jadi satu, kemudian itu kita pilihi mana-mana yang bisa di scale up tadi itu. Tetapi kan perlu ada orang yang ngumpulin. Nah, yang sekarang sering ini saya belum pernah masuk ke Kementerian Desa ya. Yang kementerian lain itu kan setelah NGO selesai ya sudah ditumpuk di situ laporannya, tapi scale up-nya enggak dilakukan. Enggak dibuat sistem untuk scale up gitu loh maksud saya. Kan mereka pergi, setelah itu kan terus ya sudah berhenti sampai di situ. Nah, ini yang mungkin saya usulkan Bu Sivan untuk membuat scale up itu dan bisa mengajak perguruan tinggi kok untuk scale up tadi supaya perguruan tinggi itu diajak untuk apa itu namanya tadi desa masuk ke perguruan tinggi, masuk kampus, tapi setelah itu dikembalikan lagi gitu. Pikiran saya kok gitu ya. Oke. Menarik sekali Bu Agnes untuk bahwa memang saatnya kemudian kita belajar dari desa atau belajar dari para penggiat desa, karena beda antara penggiat sama pegiat kan ini. Kalau pegiat itu pelaku-pelakunya, kalau penggiat itu yang menjadi motornya atau yang menjadi motivatornya, dan mungkin yang paling pas memang tetap di Kementerian Desa yang bisa kemudian melakukan collecting metode dan kemudian ini mungkin pas seperti apa, mungkin di Bali Latvo tapi bagian Libang mungkin apa kesimpulannya, karena saya juga sempat mendengar juga ada bagian-bagian bahwa
apa-apa yang dihasilkan teman-teman di penelitian dan seterusnya itu kadang-kadang juga tidak terpublikasi atau tidak sampai kepada mereka-mereka yang sebenarnya perlu dengan hasil dari penelitian itu. Oke, luar biasa belajar dari Pulau Dewata tentang sekolah desa. Ini Terima Dewata kasih. terus ya, Pak? Dewata terus ya. Oke, jadi kita akan kembali besok pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Jangan kemana-mana, kerabat desa, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Agnes tadi, bahwa sarapan SDGs desa ini menu-menunya selalu lezat. Jadi kalau sampai ketinggalan sayang sekali. Tetapi kalau ketinggalan tetap bisa mengikuti di koleksi forum kita di kita dokumen-dokumen agenda kita rapikan dalam satu channel khusus, yaitu SDGs Desa. Bisa diikuti di channel itu dan di subscribe supaya bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube kita. Ini pelanggan-pelanggan setia kita. Ada Mas Iksan, ada Tengku Khairul, ada Mbah Parti Geni Langit, Mas Giono Semarang, ada Fikri 80. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali esok pukul 6 sampai pukul 7 setiap Senin sampai Jumat, tetap di sarapan SDGs Desa. Salam SDGs Desa, salam berdiri sebaris, holobis kontur baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.